Setelah 2 hari ini secara tidak terduga ada tsunami banjir yang melanda Jabodetabek. Wali Kota Bekasi, keluarganya karena rumahnya kebanjiran, dia ngungsi. Ya nggak apa-apa juga, namanya kebanjiran emang mesti ngungsi. Ngungsinya ke hotel. Kagak usah direkam-rekam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada saat kita syuting ini di beberapa daerah di Jabodetabek baru saja surut banjirnya, baru aja kering. Setelah 2 hari ini secara tidak terduga ada tsunami banjir yang melanda Jabodetabek. Kenapa saya katakan tsunami? Itu di beberapa video amatir ya, atau video-video yang direkam oleh masyarakat, citizen jurnalistik, itu terlihat air yang mendadak datang di komplek-komplek perumahan, di mal-mal, di jalan-jalan, ya, di rumah-rumah yang memang nampaknya tidak terduga. Satu, dalam bulan puasa ini memang orang banyak konsentrasi untuk beribadah, sehingga pada saat curah hujan secara tidak disadari turun dengan intensitas tinggi, masyarakat tidak menduga akan adanya banjir itu. Nah, memang diawali dengan meluapnya banyaknya air melimpah dari Bogor, bahkan di Katulampa juga nampaknya kewalahan yang secara besar-besaran juga itu debit airnya menghujam kota Bogor dan sekitarnya. Nah, itu rupanya langsung merembet ke Jabodetabek, Jakarta, Bogor, tadi Bogornya udah disebutin ya. Jadi Jakarta, Depok, dan Tangerang. Bekasi, Jakarta, Depok, Bekasi, Tangerang. Nah, itu di Bekasi sendiri luar biasanya besar-besaran itu banjir terjadi, bahkan masuk ke salah satu mal di Bekasi Barat yang menyebabkan orang-orang pada hari itu yang masih berada di mal itu nggak bisa pulang. Jadi ada yang tertahan di lantai 2, di lantai 3, lantai 1 karena lantai dasar dan basementnya konon kabarnya sudah hilang ditelan air banjir. Nah, kemudian beberapa ruas jalan juga terputus. Saya pernah jadi korban banjir dan itu nggak enak banget. Jadi waktu tahun 2007 itu rumah saya kebanjiran ya di daerah Tambun Utara. Nah, itu memang luar biasa tinggi airnya sehingga membuat kita tuh di area komplek ya, area perumahan itu merasa sangat tidak nyaman gitu karena gelap, air semua. Kita nggak pernah tahu ada binatang buas atau tidak. Nah, memang nggak enak banget. Nah, ini buat saudara-saudara sebangsa setanah air, saya sampai menahan emosi karena mengingat kejadian itu. Tolong jangan diulang apa yang saya lakukan pada saat banjir. Jadi waktu itu saya dengan beberapa warga cuek aja menerobos banjir untuk mendapatkan bantuan makanan. Karena pada saat itu ya kita tinggal di tempat pengungsian, semuanya air, dan tempat pengungsiannya jangan kebayang tempat pengungsian yang di darat, itu semuanya di atas gitu, ada yang di balkon rumah, ada yang di loteng gitu ya. Tapi ya kita berusaha menghidupi sendiri. Nah, waktu itu kami coba turun gitu ya, menembus banjir untuk mendapatkan bantuan makanan itu. Dan ternyata itu jangan lagi dilakukan karena kami merasa bersama-sama rame-rame sok berani gitu dan yakin sekali tidak akan ada listrik karena listriknya padam. Jadi kita terobos. Ternyata begitu banjir sudah mulai surut, kita bisa mengungsi ke tempat yang lebih aman. Nonton TV One menayangkan bahwa di Sunter baru saja tertangkap sanca sebesar pohon, sepanjang pohon, maksudnya gede banget gitu. Itu berenang di tengah banjir. Jadi kebayang kan, kita lagi ngobak apa ya? Itu bahasa Tambun tuh ngobak tuh ya. Menerobos banjir, tiba-tiba di sebelah kita ada ular piton, ular sanca tuh berenang. Apa yang harus kita lakukan? Aduh, pasrah tuh kan pasti. Pitonnya juga cuma, ini mangsa nih gede banget nih, kelaparan nih kelihatannya. Waktu itu ada beberapa orang yang itu jangan dilakukan lagi. Tapi teman-teman semua, kalau kebanjiran itu memang repotnya bukan saja pada saat banjir, tapi setelahnya. Waktu itu saya berinisiatif supaya terjaga barang-barang. TV dan DVD itu saya taruh di atas lemari supaya aman kan. Lemarinya jatuh, ya TV-nya jatuh juga, DVD-nya jatuh juga, bangku-bangku udah sulit dipakai karena sudah terendam air dan bau luar biasa. Jadi Bapak Ibu sekalian ya, kalau banjir surut itu penderitaan next level bagi korban banjir. Karena kenapa? Terkadang rumah itu nggak bisa dimasukin, ketutup sama lumpur yang ada di dalam rumah juga. Jadi biasanya kita harus dobrak pintu itu, gitu ya, baru kita bisa masuk. Dan kalau udah masuk juga kita kena apa ya, jadi patung kebingungan gitu loh, ini mau mulai yang mana karena lumpur di mana-mana. Kita mau guyur pakai air, airnya nggak ada, tapi lumpur di mana-mana.
di atas bangku, di atas tempat tidur udah lumpur semua. Jadi kita nggak bisa pakai itu peralatan lagi. Ada sih yang tetap nekat kemudian dibersihin, dijemur gitu, tapi tetap aja bau banget gitu loh. Banyak ada tikus mati, ada kadal mati, ada cicak mati, sudah bau. Jadi bingung kita itu. Ya akhirnya mau nggak mau kita pelan-pelan kita ada yang kita sekop, ada yang kita cangkul itu si lumpur-lumpur itu keluar. Habis itu ya kita bersihin. Ya bersihnya sendiri aja terus terang mungkin bisa 2 harian ya. Dan itu sulit sekali kita hidup normal kembali karena rumah itu dalam keadaan lembab. Jadi sisa-sisa banjirnya itu masih terasa. Belum lagi ketakutan kita kuman-kuman dan lain-lain ya. Jadi biasanya bagi kayak saya tuh sebetulnya waktu itu nggak kuat mental. Jadi saya tuh akhirnya baru membersihkan rumah sekitar 3-4 hari setelah banjir, itu pun bawa bala bantuan. Karena saya datang ke situ udah nggak ngerti deh mau ngapain lagi. Dan setelah itu emang rumah kacau balau, yaitu ya macam-macam lah. Tapi alhamdulillahnya rumah itu dijual bisa dan laku juga. Tapi maksud saya cerita ini, banjir itu bukan hal yang remeh ya. Kalau ada yang mengatakan itu udah biasa banjir, enggak. Walaupun banjirnya biasa, tapi tetap nyeseknya di sini. Saya punya catatan ya, misalnya ada beberapa daerah yang emang dari dulu itu pasti banjir. Contoh, Villa Nusa Indah Bekasi. Itu orang-orang nggak banjir aja kadang-kadang dia banjir. Hujan dikit banjir. Kelihatannya tuh hujan seneng banget itu sama Villa Nusa Indah. Air-air itu. Kan maksud saya begini loh. Itu harus ada audit menyeluruh ke aparat pemerintah yang memberikan izin mendirikan perumahan di situ. Jadi maksud saya jangan kemudian manusia-manusia ini, rakyat Indonesia, warga negara Indonesia yang baik-baik ini nggak tahu apa-apa kemudian dijebak karena pengen tinggal, yang penting punya rumah. Adalah ini Villa Nusa Indah, namanya kan bagus banget tuh, Nusa Indah ya. Ternyata banjir mulu setiap hari. Galaksi, bukan setiap hari, setiap hujan sering banget kebanjiran. Galaksi banjir. Ada perumahan yang di pinggir kali, Riverside. Padahal di pinggir kali, kasih nama bahasa Inggris, di samping kali, Riverside. Itu menurut saya perlu ditindak tuh. Jadi ada audit menyeluruh tentang perumahan-perumahan yang ada di Indonesia, terutama di Jakarta dan sekitarnya termasuk Bekasi. Karena banyak banget kayak perumahan saya itu di Tambun Utara. Namanya Graha Prima. Prima namanya. Banjir, gede, kelelep. Nah itu kan harusnya ada audit ya dari pemerintah pusat, dan ini belum ada kata terlambat sih menurut saya. Karena kalau didiemin, ini rakyat kasihan lagi, ntar kebanjiran lagi, dia kebanjiran lagi. Padahal bukan di bantaran sungai loh. Kan biasanya yang suruh pindah tuh kan yang di bantaran sungai. Ayo pindahlah, jangan di sini. Ini nanti kalau ada banjir bandang kena segala macam. Iya, tapi ini ada beberapa perumahan yang memang tidak di bantaran sungai, izinnya ada, SHM pula, tapi akhirnya banjir, kan kasihan. Jadi menurut saya perlulah itu dilakukan audit total tentang tata letak perumahan di Indonesia. Jadi nah ini saya usul ya, kan Pak Praps, presiden kita itu Pak Prabowo akan meluncurkan 3 juta rumah, kan pembangunan 3 juta rumah. Itu bisa nggak dialokasikan terutama untuk para korban banjir. Jadi kayak perumahan Villa Nusa Indah itu dialokasi aja ke program Pak Prabowo yang 3 juta rumah ini. Tapi setelah kosong, si Villa Nusa Indahnya nggak boleh dipakai lagi. Si galaksinya nggak boleh dipakai lagi. Dirubuhin aja untuk menyelamatkan korban jiwa, menghindarkan korban harta juga dari rakyat Indonesia. Tapi dasar ya pejabat tuh ya. Gini deh, saya pernah nge-X ya. Kalau pejabat mau bikin pesta, lu bikin pesta deh. Mau ada joget-joget, lu bikin joget-joget. Mau nyanyi-nyanyi, bikin nyanyi-nyanyi. Tapi nggak usah juga di upload diviralin. Kalian mau pamer apa terhadap nyanyi-nyanyi itu? Nah saya baru nge-X gitu. Ada ini wali kota Bekasi, keluarganya karena rumahnya kebanjiran, dia ngungsi. Ya nggak apa-apa juga, namanya kebanjiran emang mesti ngungsi. Ngungsinya ke hotel. Kagak usah direkam-rekam, nggak usah juga diupload. Lu mau pamer apa ke rakyat Bekasi? Rakyat Bekasi, saya sebagai wali kota bisa nginep di hotel gitu. Itu kan kalau lagi masa kampanye, pasti wali kotanya juga nyari korban tuh. Pura-pura sengsara bareng kan, tidur di tenda. Sekarang udah jadi wali kota aja, baru selesai retret, sok-sokan tuh tinggal di hotel. Jangan gitu. Mau saya boleh udah tinggal di hotel aja. Tapi nggak usah diupload. Kasihan warganya yang nggak punya uang banyak, yang nggak punya uang sebanyak Anda, wali kotanya. Lu mesti minta maaf tuh, Pak Tri siapa lah itu kalau nggak salah. Ya, memang istrinya sih, teman istrinya apa yang apa. Itu mesti minta maaf tuh. Nggak ada empatinya sama sekali. Datang lah, katanya kan PDI kan, wali kotanya kan. Katanya partai Wong Cilik kan, nah datang ke warga minta maaf. Sorry banget, kemarin saya hilaf. Jadi nggak usah di posting-posting. Nah itu jadi usulan saya nih balik lagi ya ke 3 juta rumah.
3 juta rumahnya Pak Prabowo itu kalau bisa dialokasikan juga untuk korban-korban banjir yang memang setiap tahun itu merasakan banjir. Itu nggak enak banget, nggak enak banget. Mendingan dia alokasiin, tapi itu dikasih yang benar gitu. Maksud saya kalau rumahnya tadinya 200 meter dikasih 200 meter, kalau rumahnya 400 meter dikasih 400 meter. Jangan tadinya rumahnya 400 meter dialokasiin 50 meter, kira-kira begitulah. Itu kan usulan ya. Ya mohon maaf kalau nggak bisa terlaksana, tapi menurut saya warga negara membayar pajak ya, perlu juga lah mendapat perlindungan seperti itu gitu. Dan luar biasanya selama banjir Jabodetabek kita tidak mendengar, kita tidak menonton, kita tidak melihat banjir di IKN. Luar biasa Pak Jokowi. Memang betul. Jadi Jabodetabek banjir, ternyata IKN nggak banjir. Walaupun IKN banjir, Jabodetabek banjir. IKN banjir, Jabodetabek nggak banjir. Nah ini sekarang Jabodetabek banjir, IKN nggak banjir. Jadi mungkin Pak Jokowi bisa bilang begini, IKN tidak banjir, asal Jabodetabek banjir. Gimana ya, jangan gitu juga. Banjir akan bisa terlaksana saat anak saya jadi wapres. Nggak gitu ya, nggak gitu ya. Nggak boleh gitu. Kira-kira begitulah. Jadi teman-teman, saudara-saudara saya yang sama seperti saya pernah merasakan banjir, memang kita harus sabar, kita harus tabah. Saya sudah mengusulkan mudah-mudahan 3 juta rumah programnya Pak Prabowo itu juga bisa dialokasikan untuk para korban banjir. Walaupun mereka sudah memiliki rumah, tapi perumahannya sering kebanjiran, itu perlu diaudit oleh pemerintah, oleh masyarakat gitu ya. Sehingga tahu siapa yang bermain. Kok ada daerah tidak layak mendapatkan izin untuk membuat perumahan yang akhirnya bikin sengsara rakyat. Ya ini Satgas Kritik memang membicarakan hal-hal yang menggelitik hati nurani kita. Nah, tetap nonton ya di Satgas Kritik. Kita tetap di Satgas Kritik setiap hari Senin sampai Jumat. Konon ya, kalau sekarang saya pakai kabar konon ya. Jam 19 waktu Indonesia Barat. Dengan saya Henry Satrio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah.